Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Tentu sangat menjemukan ketika berhadapan, apalagi setiap hari, dengan seseorang yang sering membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Hobinya adalah membesar-besarkan masalah. Mereka bisa saja orang tua, anak, pasangan, teman kerja, atau bahkan diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan jika berhadapan atau kitalah orang tersebut? Bagaimanakah langkah mudah untuk mencegah masalah kecil mengganggu hidup kita? Nah, Richard Carson menjelaskan tentang dua prinsip, yaitu don't sweat the small stuff dan it's all the small stuff. Mari kita membaginya ke dalam 4 aspek permasalahan. Pertama, masalah keluarga. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Tapi, apakah pembedanya hal kecil dengan hal besar tersebut? Hal kecil adalah hal yang tidak akan berpengaruh 100 tahun ke depan atau ketika kita sudah tiada. Maka bertengkar berkenaan pilihan politik, memarahi anak yang lemah dalam pelajaran tertentu, dan memukul orang yang menabrak spion Anda merupakan tindakan yang membesar-besarkan masalah kecil. Kita harus senantiasa bertanya, apakah tahun depan masalah ini akan menjadi penting? Ingatlah bahwa 100 tahun lagi kita sudah tidak ada. Maka bergembiralah saat ini. Kita harus berdamai dengan ketidaksempurnaan. Bayangkanlah orang-orang adalah bayi mungil atau lansia yang merupakan kewajiban Anda untuk mengasihi mereka. Jika tetap ada masalah, cari tahu dulu supaya Anda mengerti. Jadi pendengar yang baik adalah langkah pertama. Kalaupun harus bertengkar, pilihlah dengan bijaksana. Katakan pada 3 orang per hari ini betapa Anda menyayanginya. Katakan kegaguman Anda. Luangkan waktu untuk setidaknya memikirkan mereka. Dalam hal membuang sampah misalnya, tak perlu menunggu yang lain. Jadilah orang yang memberi contoh. Buat sendiri program membantu. Hal kecil tersebut jauh lebih bermakna daripada mencari kesalahan orang lain. Jadilah orang yang paling pertama bangun pagi. Bila Anda ingin membantu, mulailah pada hal kecil. 2. Masalah pekerjaan. Ketika rapat di kantor atau di organisasi, jangan memutus atau menginterupsi kalimat orang lain. Ikutilah Imam Ali Zainal Abidin misalnya ketika ia digiring ke istana Yazid sepeninggal ayahnya yang dipenggal. Di depan penguasa Salim yang memenggal kepala ayahnya, ia tetap mendengarkan ocehan santiran tanpa menginterupsinya. Baru ketika ia diminta bicara, beliau kemudian berbicara. Perbuatan baik kita kepada orang lain jangan disebut-sebut. Begitupun perbuatan buruk orang lain pada kita, jangan pula disebut-sebut. Sebagai gantinya, biarkan orang lain menikmati perbuatan baiknya. Lebih lanjut, berikan kesempatan orang lain untuk mengklaim dirinya benar. Kalaupun ada pilihan antara baik atau benar, lebih baik pilih yang baik daripada yang benar. Itu adalah bagian dari kerendahan hati. Sebaliknya, ungkapkan keterbatasan Anda. Itu membuat Anda semakin manusiawi. Karena segala sesuatu tercipta karena campur tangan Tuhan yang maha sempurna. Dengan memahami keterbatasan diri, Anda mesti senantiasa menahan diri untuk cepat-cepat mengkritik. Kurangi membela mati-matian pendapat Anda, lebih baik Anda justru pribadi yang menerima kritik. Tariklah nafas sebelum Anda bicara. Dalam berkendara, jadilah pengemudi yang tidak terlalu agresif. Jika Anda telah sampai di tempat kerja, tetaplah fleksibel terhadap perubahan rencana. Jadikan melayani adalah bagian integral dari kehidupan Anda. Berbuat baiklah dan jangan tanya alasan atau mengharap balasan. 3. Masalah hidup dan mati. Tetaplah tenang dan jangan terburu-buru. Belajarlah hidup untuk waktu sekarang. Totalitas pada hidup sekarang ini tanpa terlalu overthinking ke hal lain dan ke waktu yang lain. Terimalah keadaan bahwa hidup ini terkadang tidak adil. Hal ini semoga dapat menurunkan toleransi Anda terhadap stres. Ingatlah selalu bahwa hidup adalah ujian. Hidup hanyalah ujian. Kita wajib bersyukur saat merasa senang dan bersikap tenang ketika merasa susah. Syukur dan sabar adalah intinya. Pikirkan apa yang sudah Anda miliki, bukan sekedar apa yang Anda inginkan. Itulah kunci bersyukur. Kemudian, latih diri untuk mengabaikan pikiran negatif. Pengalian yang baik bisa berupa memelihara tanaman, merawat binatang, atau sekadar membersihkan rumah. 4. Masalah diri sendiri. Terkadang, masalah sebenarnya datang pada diri sendiri. Jika memang itu terjadi, luangkan waktu untuk diam sendiri setiap hari. Berhati-hatilah dengan suasana hati. Jangan sampai ia menguasai Anda, apalagi suasana hati yang buruk. Anda dapat mengawalinya dengan membaca buku yang berbeda dengan pemikiran Anda, sehingga Anda dapat berpikir lebih terbuka. Melakukan satu hal dalam satu waktu lebih efisien dan efektif ketimbang menjadi multitasking. Mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan terkadang justru menjadi penyebab stres. Jika Anda marah dibuatnya atau oleh siapa saja, hitunglah dalam 10 detik sebelum Anda marah.
Semoga hal itu dapat melerai emosi Anda. Ingatlah selalu bahwa Anda adalah apa yang paling banyak Anda lakukan. Tenangkan pikiran Anda dan ingatlah hal itu. Untuk menambah ketenangan, lakukanlah yoga atau bersikir bagi umat muslim. Anggaplah masalah Anda adalah guru. Pikirkan urusan Anda, jangan mencampuri urusan orang lain, apalagi jika tidak diminta. Dan terakhir, bersikaplah seolah-olah ini hari terakhir Anda, mungkin saja. Nah, bagi saya sendiri, pengelompokan masalah kecil sebagai masalah yang tidak berpengaruh pada 100 tahun ke depan atau ketika kita sudah tiada adalah bentuk simplifikasi atau bahkan mengecilkan masalah besar. Hemat saya, masalah kecil adalah masalah yang tidak berpengaruh pada masyarakat dan tidak berjangka panjang, maksimal 1 dekade, atau bahkan tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat. Itu baru masalah kecil. Misalnya, bertengkar karena pilihan politik bisa jadi masalah kecil, bisa jadi masalah besar. Ia masalah kecil kalau pilihan politiknya sama-sama tidak pro rakyat, tidak memiliki visi jangka panjang, dan tidak menyelamatkan kita pada dunia dan akhirat. Daripada diperdebatkan, lebih baik ditinggalkan, bukan? Namun, hal di atas bisa menjadi masalah besar jika pilihan satunya adalah sosok yang mewakili kualitas di atas, sementara sosok lainnya adalah kebalikan dari kualitas di atas. Ingatlah bahwa masalah kecil adalah masalah yang tidak membawa kita kemana-mana dan membuat kita di situ-situ saja. Masalah besar adalah masalah substansi, masalah kecil adalah masalah aksiden. Masalah kecil adalah masalah yang hilang 1 abad, 1 dekade, atau bahkan 1 tahun kemudian. Jangan terlalu membesar-besarkannya, karena membesar-besarkan masalah kecil dapat mengundang masalah besar. Ada pertanyaan?